Hai semuanya, hidup itu kayak aliran sungai. Kita seringkali merasa harus berjuang melawan arus untuk mencapai tujuan. Kita punya target, impian, dan daftar panjang seharusnya yang kita pikir harus kita lakukan. Kita percaya bahwa dengan kemauan yang kuat, kita bisa mengendalikan segalanya. Kita sebut itu willpower. Willpower ini dalam bayangan kita adalah semacam otot super yang bisa kita latih, kita perkuat, dan kita gunakan untuk menaklukkan godaan, menunda kesenangan, dan memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak kita suka. Kita merasa kalau kita gagal, itu karena willpower kita kurang kuat. Kita menyalahkan diri sendiri, kita merasa lemah, dan kita terus-terusan mencoba menambah willpower kita. Seolah-olah itu adalah bensin yang bisa kita isi ulang kapan saja. Padahal, kita mungkin salah besar tentang cara kerja willpower. Konsep prinsip ketidakpastian willpower ini justru mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, willpower itu bukan otot. Dia lebih mirip sebuah sumber daya terbatas yang fluktuatif, yang bisa habis, dan tidak selalu bisa kita andalkan. Prinsip ini mengatakan bahwa kita tidak bisa secara bersamaan mengamati dan memaksimalkan willpower kita. Semakin kita fokus untuk menghemat atau menggunakan willpower, semakin kita menyadari betapa terbatasnya dia. Kita jadi terlalu sadar dengan prosesnya, sehingga malah bikin kita stres dan akhirnya gampang menyerah. Ini mirip dengan teori fisika kuantum, di mana semakin kita tahu posisi suatu partikel, semakin kita tidak tahu kecepatannya. Begitu juga dengan willpower. Semakin kita fokus pada willpower itu sendiri, semakin tidak pasti hasilnya. Contohnya gampang aja, coba deh kamu diet. Awal-awal kamu semangat banget. Kamu bilang ke diri sendiri, aku punya willpower yang kuat. Aku nggak akan makan gorengan. Sepanjang hari, kamu sibuk melawan godaan. Setiap lihat gorengan, kamu harus menggunakan willpower kamu untuk tidak mengambilnya. Kamu merasa bangga setiap berhasil menolak. Tapi coba bayangin, berapa banyak energi mental yang kamu habiskan untuk itu? Sore hari, setelah seharian berjuang di kantor, di jalan yang macet, dan akhirnya pulang ke rumah dengan perut kosong, tiba-tiba kamu melihat tumpukan gorengan di meja. Kamu sudah lelah, energi mental kamu sudah terkuras habis, tembok pertahanan willpower kamu runtuh, dan tanpa sadar, kamu sudah mengambil 2 gorengan. Kamu merasa bersalah, kamu merasa lemah, dan besoknya kamu mungkin sudah malas lagi untuk mencoba. Ini bukan karena kamu nggak punya willpower, tapi karena kamu salah strategi. Kamu menganggap willpower itu sumber daya yang tak terbatas, padahal dia ada limitnya. Prinsip ketidakpastian willpower ini mengajarkan kita untuk berhenti mengandalkan willpower secara membabi buta. Sebaliknya, kita perlu menciptakan lingkungan dan sistem yang tidak terlalu membutuhkan willpower. Daripada harus terus-terusan berjuang melawan godaan, kenapa nggak kita hilangkan saja godaannya? Kalau kamu mau diet, jangan beli gorengan dari awal. Jangan simpan camilan manis di rumah. Buatlah pilihan yang lebih sehat menjadi pilihan yang paling mudah dan paling tidak butuh usaha. Jadi, saat kamu lapar dan lelah, kamu nggak perlu lagi berdebat dengan dirimu sendiri karena satu-satunya pilihan yang ada memang cuma makanan sehat. Ini bukan soal melatih otot willpower, tapi soal mendesain hidupmu agar otot itu tidak perlu bekerja terlalu keras. Ini berlaku juga di banyak aspek lain. Mau mulai olahraga, jangan cuma mengandalkan semangat untuk pergi ke gym. Itu nggak akan bertahan lama. Sebaliknya, siapkan baju olahraga dari malam sebelumnya, taruh di samping tempat tidur. Rencanakan rute lari yang paling dekat dari rumah. Ajak teman yang bisa jadi pengingat kamu. Buatlah olahraga jadi kebiasaan yang otomatis, bukan lagi sesuatu yang membutuhkan perjuangan mental setiap pagi. Willpower itu seperti bensin cadangan. Jangan pakai dia untuk perjalanan sehari-hari. Pakai dia saat benar-benar darurat, saat ada hambatan tak terduga yang harus kamu hadapi. Pentingnya menyadari ketidakpastian ini adalah agar kita bisa lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Kita seringkali terlalu keras. Kita menyalahkan diri sendiri saat gagal, padahal kegagalan itu seringkali bukan karena kita lemah, tapi karena strategi kita yang kurang tepat. Kita terlalu fokus pada kekuatan mental dan melupakan pentingnya struktur dan sistem. Misalnya kamu mau bangun pagi,
Daripada terus-terusan bilang, aku harus punya willpower buat bangun pagi. Lebih baik kamu siapkan lingkunganmu. Jangan begadang, atur alarm yang jauh dari jangkauan tangan sehingga kamu harus bangun untuk mematikannya. Buat ritual pagi yang menyenangkan, misalnya minum kopi favoritmu, atau dengarkan musik yang bikin semangat. Ini semua adalah cara-cara untuk bypass willpower, untuk membuat kebiasaan baik terjadi secara otomatis tanpa perlu perdebatan mental. Willpower itu seperti air. Dia mengalir ke tempat yang paling mudah. Kalau kita membuat jalur yang mudah bagi kebiasaan buruk, dia akan mengalir ke sana. Sebaliknya, kalau kita membuat jalur yang mudah bagi kebiasaan baik, dia akan mengikutinya. Ini bukan tentang memaksakan air untuk mengalir ke atas, tapi tentang mengubah kontur tanah agar air bisa mengalir dengan sendirinya ke arah yang kita inginkan. Prinsip ketidakpastian ini juga mengajarkan kita untuk mengelola kelelahan keputusan. Setiap hari, kita membuat ratusan keputusan, dari yang sepele sampai yang penting. Mau pakai baju apa, sarapan apa, rute mana yang harus diambil, email mana yang harus dibalas duluan. Semua keputusan ini mengikis willpower kita sedikit demi sedikit. Di akhir hari, ketika kita dihadapkan pada keputusan besar, misalnya mau olahraga atau rebahan, energi mental kita sudah sangat terkuras. Disinilah sering terjadi kegagalan. Oleh karena itu, salah satu strategi efektif adalah dengan mengurangi jumlah keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Coba deh lihat orang-orang sukses seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg. Mereka seringkali pakai baju yang sama setiap hari. Itu bukan karena mereka nggak punya baju lain, tapi karena mereka mau menghemat energi mental dari keputusan sepele seperti memilih baju, agar energi itu bisa mereka gunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi, daripada fokus pada melatih willpower, kita harusnya fokus pada mendesain hidup kita. Kita perlu membangun kebiasaan, rutinitas, dan lingkungan yang mendukung tujuan kita. Bayangkan, kamu ingin membangun jembatan. Willpower itu ibarat kamu memaksakan materialnya untuk menempel dengan paksa. Mungkin bisa bertahan sebentar, tapi akhirnya akan roboh. Sebaliknya, mendesain sistem itu ibarat kamu membangun fondasi yang kokoh, membuat struktur yang kuat, dan menggunakan material yang tepat. Begitu jembatannya jadi, dia akan berdiri kokoh tanpa perlu kamu dorong-dorong lagi setiap hari. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Kita berhenti berpikir, aku harus lebih kuat, dan mulai berpikir, bagaimana aku bisa membuat ini lebih mudah. Ini adalah cara yang jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Kita jadi tidak lagi terjebak dalam siklus menyalahkan diri sendiri. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai cerminan dari karakter kita yang lemah, melainkan sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem yang kita bangun. Prinsip ketidakpastian willpower ini bukan berarti kita jadi pasrah dan tidak punya kendali. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk mengambil kendali dengan cara yang lebih cerdas. Kendali itu bukan tentang memaksakan diri, melainkan tentang menciptakan kondisi di mana keberhasilan menjadi hasil yang paling mungkin. Kita tidak bisa mengontrol setiap keinginan dan godaan yang datang, tapi kita bisa mengontrol lingkungan tempat kita berada. Kita bisa mengontrol struktur rutinitas kita. Kita bisa membuat kebiasaan baik jadi hal yang tidak terhindarkan. Penting juga untuk menyadari bahwa willpower kita tidak selalu sama setiap hari. Kadang kita punya hari yang penuh energi, kadang kita lelah, sakit, atau stres. Mengandalkan willpower yang fluktuatif ini adalah resep untuk kegagalan. Dengan membangun sistem yang kokoh, kita jadi tidak terlalu bergantung pada kondisi mental kita yang naik turun. Ketika kita punya hari yang buruk, sistem itu akan tetap berjalan dan menjaga kita tetap di jalur, tanpa perlu kita berjuang mati-matian. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan anggap willpower sebagai satu-satunya kunci kesuksesan. Lihatlah dia sebagai alat yang perlu digunakan dengan bijak. Fokuslah pada membangun sistem, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan membuat kebiasaan baik menjadi otomatis. Dengan demikian, kamu tidak hanya akan mencapai tujuanmu, tapi juga akan mengurangi stres, kelelahan mental, dan rasa bersalah yang seringkali menyertai perjalanan menuju perubahan. Ini adalah cara yang lebih cerdas dan lebih berbelas kasih untuk menjalani hidup.